Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, Aki sekarang di hotel. Masih akan menceritakan tentang kejadian pengalaman kemarin. Seperti ketahui bahwa perjalanan Aki dari Jakarta menuju ke Kupang ini mendapat hambatan, mendapat ujian, yaitu pesawat tidak bisa mendarat karena cuaca buruk. Kemarin Aki sudah ceritakan dari putar-putarnya di atas El Tari, maka diputuskan untuk mendarat ke Makassar. Jauh kan? Sejam lebih ya, kalau sejam lebih itu ukuran pesawat terbang jauh dong. Begitu mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, tidak boleh keluar. Padahal 1 jam lebih, hampir 2 jam begitu mengisi bahan bakar. Perut semua sudah mulai keroncongan. Kelihatan itu para penumpang pada ngambil tasnya seadanya dimakan. Termasuk Aki ada 1 kue kecil bisa dimakan. Tapi airnya tinggal sedikit. Setelah itu perjalanan menuju lagi ke Kupang atau El Tari ternyata masih tidak bisa. Bahkan itu Aki melihat ya dari atas, untuk masuk ke bawah itu susah sekali. Kabutnya tebal sekali. Tidak kelihatan darat. Padahal ketinggian penerbangan sudah diturunkan. Putar-putar lagi sambil hati mulai deg-degan yang kedua. Kalau yang pertama masih bisa ngomong-ngomong. Yang kedua setelah deg-degan itu, maka banyak yang mulai dengan berdoa gitu ya. Menundukkan kepala dan lain sebagainya. Akhirnya pesawat oleh krunya diputuskan untuk keluar lagi dari NTT atau dari Kupang menuju ke Komodo, Bandara Komodo di Labuan Bajo. Nah ini aman. Begitu pas turun, ini sudah mulai ini dorongan kelaparan yang luar biasa. Aki juga merasakan itu. Akhirnya atas desakan, walaupun sudah hampir maghrib itu, ya jam 5 di sana, jam 5 di sini kan jam 5 di sana. Barang diturunkan, kita datang ke ruangan bandara atau gedung bandara, menyerbu mencari makanan. Sedangkan penumpang kurang lebih 200. Nah, dari mencari makanan itu ditunjukkan bahwa tempat warung-warung itu ada di bawah tanah, di lantai dasar. Kita menuju ke sana berbondong-bondong, berburu-buru ya. Datang ke sana ternyata ada beberapa warung yang sudah hampir tutup karena hampir tidak ada penerbangan di situ. Setelah itu juga kewalahan, diminta ke semua. Begitu si tukang warung itu mau pesan apa, hampir orang-orang teriak, pokoknya seadanya, kami kelaparan dari pagi ini belum makan. Ya Aki mah gak berani lah berteriak itu atas. Dan alhamdulillah Aki itu ya, nomor penerbangan itu atau seat itu, Aki di pinggir jendela menggantikan Pak Adnan di tengah, dan sebelahnya itu adalah dari orang sana, orang Mumere. Orang Mumere itu bekerjanya di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri bekerjanya itu. Tapi istrinya adalah PKB BKKBN. Alhamdulillah, jadi soal BKKBN jadi malah bergaul lah bertiga ya. Yang satu lagi teman Aki yaitu yang dari PIK remaja berada di sebelah sana. Nah, saking berburu orang ditawarin pokoknya apa saja, yang penting ada makan begitu. Kan orang sana kan cara ngomongnya begitu karena banyak orang sananya. Pokoknya
makanlah, ini kelaparan. Gitu. Orang-orang Kupang kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba baru 1, 2, 3, 4 mereka malah minta bantuan kepada orang-orang sekitar untuk melayani. Ada yang menggoreng, ada yang macam-macam. Begitu dikejar lagi sama kru penerbangan bahwa kita akan boarding lagi, akan berangkat lagi menuju ke Kupang. Disitulah mulai orang kelabakan, banyak yang membatalkan, ada yang dibungkus dan lain sebagainya. Setelah bayar, ya kagetlah Aki. Hanya dengan rendang yang sederhana saja yang biasanya di kita itu 17.000. Ini 70.000 satunya. Ya begitulah kehidupan ya. Yang kedua juga bakso yang biasanya di Mang Ukir di tempat Aki di sana 15.000, di sini adalah 60.000. Maklum di bandara, tapi juga wah timur ini kan begitu. Gak masalah. Setelah itu juga banyak yang membatalkan karena ketakutan, mereka membatalkan penerbangan. Jadi cancel saja. Mereka akan bermalam di Labuan Bajo. Ya Aki enggak lah, karena Aki enggak ada rencana itu. Dan kemudian bagaimana? Tidak ngerti. Bersama tim Aki naik lagi. Nah ini yang paling berat juga, yaitu perjalanan dari Labuan Bajo ke Kupang. Ini kabutnya tebal. Ya, cuacanya tidak baik sehingga menerobos keberanian dari pilot itu. Ada satu kejadian. Celup gitu, kayak yang mau jatuh gitulah. Kelihatan goyangnya, hampir pesawat itu seperti akan terbalik. Wah, di sini mulai ada jeritan-jeritan histeris, terutama dari ibu-ibu. Bapak-bapaknya juga takbir yang keras-keras sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Disitulah mulai kejiwaan Aki juga mulai menurun, mulai tergoncang, mulai waduh dahsyat. Rasanya di situ akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun setelah jalan kembali, alhamdulillah dengan pelan, dengan segala pengaturan kepiawaian sang pilot, akhirnya turunlah pelan-pelan masuk, dan pada saatnya kurang lebih jam 20. Jam 20 di sana kan jam 19 di Indonesia Barat. Artinya kalau Aki itu berangkat dari Jakarta jam 7 pagi tepat waktu, sekarang Aki sampai lagi di Kupang itu adalah jam 7 malam untuk Indonesia Barat, atau jam 8 malam untuk waktu NTT. Jadi perjalanan 12 jam. Ini kan kalau terbang ke Timur Tengah ini bisa sampai mana? Maroko atau bisa sampai Mesir mungkin. Ke Mekah aja kan cuma 9 jam. Ini kita 12 jam. Luar biasa. Tapi begitu landing, begitu turun di situ, itu luar biasa. Tepuk tangan hampir semua. Lupa tepuk tangan, ada yang membaca hamdalah juga, ada yang membaca takbir juga. Keras, dan tepuk tangan tiada berhenti. Alhamdulillah, Aki mendarat bersama semua orang. Tidak ada apapun masalah terhadap badan atau terhadap jasmani. Rohani agak sedikit terganggu, tapi hikmahnya ada. Penerbangan yang berturut-turut tidak membayar juga Aki menjadi tahu Labuan Bajo walaupun baru sampai bandaranya saja. Mudah-mudahan di lain kesempatan Aki bisa berangkat lagi ke sana, tapi dalam kondisi yang tenang, yang aman, yang bahagia, dan yang ceria. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih Aki kepada semua yang mendoakan Aki. Baik itu yang tahu atau yang getok tulang. Semua di WA yang biasa dikirim dongeng oleh Aki mendoakan kepada Aki. Alhamdulillah, terima kasih atas doa-doa kita semua dan atas dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.